3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Man on a Ledge. So, check it out. Di New York, seorang pria bernama Nick Cassidy check-in ke Hotel Roosevelt dengan nama palsu, Walker. Dia pergi ke kamar hotelnya di lantai 21 dan naik ke balkon siap untuk bunuh diri. Orang-orang di bawah pun berkerumun lalu memanggil polisi. Gak lama kemudian, polisi pun datang. Nah, polisi yang bernama Dante Marcus mengendalikan kerumunan, sementara polisi yang bernama Jack Doherty mencoba berbicara dengan Nick. Tapi, setelah Doherty mencoba berbicara, Nick bilang kalau dia cuma akan berbicara dengan seorang negosiator bernama Lydia Mercer yang sedang cuti setelah gagal menyelamatkan seorang polisi yang ingin bunuh diri di jembatan Brooklyn 1 bulan sebelumnya. Lydia pun tiba di kamar hotel dan mulai mendekati Nick, lalu berhasil mendapatkan sidik jari Nick dari rokok yang mereka bagi, lalu memberikan sidik jari tersebut kepada Doherty. Doherty kemudian meminta rekan polisinya untuk mencari identitas Nick. Dan di sini mereka mengetahui kalau Nick adalah mantan polisi yang ditangkap karena mencuri satu-satunya berlian Monarch senilai $40 juta dari seorang pengusaha bernama David Englander. Karena itu, Nick dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun, tetapi melarikan diri dari penjara setelah diizinkan untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Setelah berbincang-bincang, Nick akhirnya mengatakan kepada Lydia secara diam-diam kalau dia tidak bersalah dan mengungkapkan kalau Englander sering menyewa polisi untuk melindungi usaha perhiasannya. Nick di sini juga berkata kalau suatu hari saat dia sedang mengawal Englander dan berlian Monarch-nya, 2 orang dengan masker ski memukulnya hingga pingsan. Dan ketika bangun, Englander telah menjebak Nick telah mencuri berliannya. Ini dilakukan Englander supaya dia mendapatkan uang asuransinya. Kenapa? Karena usaha perhiasannya waktu itu sedang bangkrut. Nah, aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan Nick ternyata cuma untuk mengalihkan perhatian para polisi. Sementara saudaranya, Joey, dan pacar Joey, Angie, masuk ke lemari besi toko perhiasan milik Englander di seberang jalan. Untuk masuk ke dalam, Joey dan pacarnya perlu meledakkan pintu di atap toko. Karena itu, di waktu yang bersamaan, Nick berpura-pura ingin menjatuhkan diri, sehingga kerumunan orang di bawah berteriak dan menutupi suara bom yang diledakkan oleh Joey. Tujuan Nick dan Joey melakukan hal ini adalah supaya Joey bisa mencuri berlian Monarch yang dipakai Englander untuk menjebak Nick dan kemudian membuktikan kalau Nick tidak bersalah. Situasi pun menjadi cukup sulit karena Nick harus memandu Joey dan Angie selagi diajak ngomong oleh Lydia. Sementara itu, Doherty yang sudah mendapatkan identitas Nick memberitahu Marcus informasi tersebut. Setelah mengetahui kalau orang di balkon adalah Nick Cassidy, Marcus memerintahkan petugas keamanan toko perhiasan untuk memeriksa lemari besi milik Englander, yang mana sekarang ada Joey dan Angie di sana. Petugas keamanan pun mulai memeriksa lemari besi. Untungnya, Joey dan Angie dapat menghindari mereka dengan bersembunyi di ventilasi langit-langit. Setelah para petugas pergi tanpa menemukan apa-apa, Angie mulai masuk ke ruang lemari besi dan mematikan sensor penginderaan panas, lalu membukakan pintunya untuk Joey. Mereka kemudian berhasil membuka lemari besi dengan membekukan pintunya, tetapi tidak menemukan berlian Monarch di dalamnya. Joey kemudian memberitahu Nick, dan di sini mereka terpaksa menggunakan rencana B mereka. Joey dan Angie pun dengan sengaja membuat alarm keamanan lemari besi menyala.
Nggak lama kemudian, petugas keamanan dan Englander mengecek lemari besinya yang udah berantakan. Benar-benar seperti abis dimalingin. Englander kemudian membuka tembok rahasia yang merupakan tempatnya menyimpan berlian Monarch dan mengantongkan berliannya. Nah, saat Englander pergi ke kantornya, Joey dan Angie menodongkan pistol kepadanya, memintanya untuk menyerahkan berlian Monarch yang dia pegang, lalu memborgol dirinya sendiri. Englander pun terpaksa menyerahkan berliannya dan memborgol dirinya sendiri. Lalu, Joey dan Angie pun kabur. Sementara itu, mantan partner Nick, Mike Ackerman, tiba di hotel dengan bukti kalau Nick sedang merencanakan sesuatu dan menuntut untuk diizinkan masuk ke kamar hotel. Tapi, Lydia nggak mempercayainya. Begitu juga Doherty. Ackerman kemudian mengklaim kalau dia telah menemukan skema bom di unit penyimpanan yang disewa oleh Nick dan yakin kalau Nick akan meledakkan bom tersebut di suatu tempat. Ackerman lalu menelpon Marcus, memberitahu kalau Nick telah memasang bom di hotel dan menyuruhnya untuk memanggil tim penjinak bom. Sementara kerumunan dievakuasi oleh penjinak bom, Lydia yang percaya pada ketidakbersalahan Nick menelpon polisi bagian urusan internal dan menemukan kalau 3 polisi yang dipekerjakan oleh Englander dicurigai korup, yaitu Ackerman, Marcus, dan seorang polisi yang sudah meninggal bernama Walker, yaitu nama samaran yang dipakai oleh Nick saat check-in ke hotel. Joey dan Angie pergi memasuki hotel dan menyerahkan tas yang berisi berlian Monarch kepada seorang petugas hotel. Nah, petugas hotel tersebut kemudian mengambil dan mengantongi berliannya. Di sisi lain, Englander menghubungi Marcus yang sebelumnya juga membantunya menjebak Nick dan menyuruhnya untuk menangkap Joey dan Angie, yang mana dia berhasil. Dari sini kita bisa pastikan kalau Marcus memanglah polisi korup yang membantu Englander dalam menjebak Nick. Tim taktis yang sebelumnya diperintahkan oleh Marcus untuk menangkap Nick mulai mengejar Nick di balkon hotel. Karena nggak ada pilihan lain, Nick pun masuk ke dalam hotel dan mulai melarikan diri. Di saat sedang berusaha kabur, Nick bertemu dengan si petugas hotel yang mengatakan semua orang mendukungmu, nak, sambil memberinya berlian Monarch secara diam-diam. Marcus dan tim taktis mengejar Nick sampai ke atap dan berhasil mencegatnya. Gak lama kemudian Lydia ikut ke atap dan mencoba menolong Nick. Tetapi Marcus mengancam dan menyuruh tim taktis untuk membawanya pergi. Englander kemudian juga tiba ke atap sambil membawa Joey dan Angie, lalu mengancam akan melempar Joey dari atap jika Nick tidak memberinya berlian Monarch. Mau nggak mau, Nick terpaksa menyerahkannya, dan Englander pun pergi membawa berlian tersebut. Di sisi lain, Lydia berhasil lolos dari tim taktis yang menahannya, dan langsung bergegas kembali ke atap. Walaupun sudah memberikan berlian Monarch, Marcus tetap mencoba memaksa Nick untuk melompat dari atap. Tetapi, Ackerman datang dan kemudian menembak Marcus. Sayangnya, dalam baku tembak tersebut, Ackerman tertembak di dada sebelah kanan. Nick bergegas menghampiri Ackerman yang meminta maaf dan mengungkapkan kalau dia nggak tahu kalau Englander akan menjebak Nick. Marcus yang bertahan karena mengenakan rompi anti peluru bersiap untuk membunuh Nick. Tapi Lydia lebih dulu menembaknya. Melihat Englander berjalan meninggalkan daerah hotel, Nick dengan nekat melompat dari atap ke airbag yang sebelumnya dipasang oleh polisi di bawah. Dia kemudian mengejar Englander, memukulinya, dan mengambil berlian Monarch di jaketnya. Tindakan ini membuktikan Nick tidak bersalah di depan polisi dan juga publik, sehingga Englander pun ditangkap. Keesokan harinya, Nick dibebaskan dari semua tuduhan dan juga dibebaskan dari penjara. Lalu,
Dia bertemu dengan Joey, Angie, dan Lydia di sebuah bar, di mana terungkap kalau bartender bar tersebut merupakan petugas hotel yang membantu Nick, yang ternyata merupakan ayah Nick dan Joey, yaitu Frank Cassidy. Di bar ini juga, Joey melamar Angie dengan cincin berlian yang sepertinya dicuri dari lemari besi Englander. Angie menerimanya, dan semua orang di bar merayakannya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Man on a Ledge. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.